Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Kali ini kita bahas kaki fan akuarium atau kaki kipas akuarium. Oke, kita kedatangan 3 tipe yang umum di pasaran. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kenapa kita bahas? Karena supaya teman-teman nggak salah beli. Nanti sudah beli ternyata nggak cocok di akuariumnya, akan mubazir duitnya. Mending buat beli yang lain dananya. Oke teman-teman, simak video sampai selesai. Kita mulai dari sekarang. Oke, kita review dari yang ini ya. Nah, ini kalau kita pakai kaki seperti ini sebenarnya murah, karena di toko-toko aluminium biasanya dijual meteran ya kayak gini. Kita tinggal modif sedikit, kita udah bisa dapat. Nah, ini kalau yang model seperti gini ya, ini ada model U ya. Kalau saya bilang model U, ada yang lebarnya 5 mili, ada yang lebarnya 8 mili biasanya. Jadi fix, nggak bisa diganti-ganti ukurannya. Jadi kalau mau beli, kalau untuk akuarium yang tebal kacanya 5 mili ya beli yang 5 mili, kalau pakai yang 8 mili beli yang 8 mili. Nah, itu kelemahannya karena dia nggak bisa fleksibel untuk digunakan di akuarium teman-teman. Dan dia hanya untuk yang rimless, kacanya untuk akuarium yang rimless atau tidak pakai penguat bagian pinggir kaca atas ya. Kemudian kelemahan yang kedua, dia ini dari aluminium ya, dari aluminium meskipun ujungnya ini sudah dihaluskan dan tidak ada sudut yang runcing, tapi tetap ketika kita membersihkan kaca akuarium atau maintenance mingguan, biasanya kan di atas permukaan itu, atas air dan udara biasanya kan ada keraknya. Nah, kalau kita sering membersihkan dan ini sering dipasang copot, nah biasanya bisa menimbulkan baret di kaca atas karena ini dari logam teman-teman. Itu kelemahannya, ada 2 kelemahannya. Oke, kita lanjut ke produk saya ini. Nah, ini yang saya sudah buat tutorial cara membuatnya. Nah, ini teman-teman terbuat dari plastik, jadi tidak membaretkan, beda dengan yang ini. Jadi ini lebih unggul ya, dari sisi harga lebih murah, dari sisi baret ini tidak membaretkan karena ini dari plastik, material plastik, jadi tidak gampang, tidak mudah membaretkan kaca. Dan penguncinya ini, buat penguncinya dari nilon sehingga benar-benar aman, tidak akan membaretkan kaca. Karena memang di fungsi awalnya ini kan untuk memang untuk lemari ya, rak untuk kaca gitu. Ini ambalannya dari raknya dari kaca, kemudian dikunci pakai baut yang ini. Nah, jadi memang dia khusus untuk kaca sehingga sangat aman dari baret-baret kaca ya. Kemudian ini ada penguncinya sehingga tidak mudah lepas, beda dengan ini. Jadi supaya tidak lepas, dibuat press sehingga kalau press ketika kita copot pasang karena menimbulkan gesekan antara logam dengan kaca, itu yang membuat dia mudah baret kacanya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini gampang pengaplikasiannya, dan yang ketiga adalah lebar space ini, jarak antara masing-masing pengapitnya ini itu 9 mili teman-teman. Jadi teman-teman bisa sangat fleksibel untuk akuarium yang tebal kacanya 5 mili, 6 mili ataupun 8 mili. Jadi biasanya kalau 8 mili itu kaca akuarium untuk 90 cm ya, 90 cm 100 cm itu biasanya pakai yang 8 mili. Jadi ini sangat rekomendasi kalau teman-teman mau ganti-ganti akuarium, misalkan dari akuarium 30 terus upgrade lagi bulan depan beli akuarium yang 60 cm, kemudian bulan depannya lagi misalkan mau upgrade lagi jadi 90, ini masih bisa dipakai semua, masih bisa dipakai terus teman-teman. Jadi ini sangat rekomendasi ya untuk teman-teman. Kemudian ada lagi satu ini yang seperti mirip pista ya, jadi sudutnya bisa disesuaikan sesuai dengan selera. Jadi
ada yang penganut selera tegak lurus seperti gini, jadi kipasnya nanti tegak lurus seperti gini masangnya, jadi nanti akuariumnya gini ya masangnya. Ada juga kalau saya penganut yang 45 derajat seperti gini, miringnya persis 9 tegak lurus dibagi 2, jadi 45 derajat ya. Kenapa? Karena hitungan saya kalau 45 derajat itu sudut yang paling pas, yang paling ideal untuk menghilangkan panas pada permukaan akuarium, permukaan air di akuarium. Karena kalau tegak lurus, dia air yang media air meskipun lebih beriak gitu ya, jadi kesannya emang banyak yang teruapi ya, banyak yang menguap airnya, tapi pada dasarnya itu bidang permukaan air yang terkena kipas ini adalah sebesar diameter dari akuarium ini tersebut, kipas ini tersebut. Jadi cuman kalau yang ini sekitar 6 ya, 6 cm, jadi cuma 6 cm aja. Beda ketika kita 45 derajat, ini jadi lebih lebar karena dia lebih ke arah memanjang ke depan. Jadi permukaan yang teruap, air yang bisa menguap itu jauh lebih luas lebarnya, sehingga itu yang membuat saya biasanya pakai yang 90. Jadi menurut saya sesuai atau tidak sesuai kemiringannya, derajat kemiringan itu tidak terlalu pengaruh. Lagi pula ini juga cuman di baut manual gini ya, dimur baut manual gini, sehingga tidak ada, nah jadi cukup longgar gini. Jadi kalau mau diberikan di setting seperti ini baru dikencangkan di bautnya seperti gitu teman-teman. Dan ini lemahnya adalah hanya untuk kipas 8 mili saja, sedangkan yang saya buat tutorialnya itu bebas, teman-teman pakai 8 mili, mau pakai 9 cm atau 8 cm atau yang 6 cm seperti ini tuh bisa semua, sangat fleksibel. Sedangkan kalau yang ini hanya untuk tebal yang diameter 8 cm dan yang tebal, kan ada yang tipis gitu, nah itu yang nggak bisa, biasanya agak longgar kubrik. Seperti gitu teman-teman ya. Ini sekitar tebalnya sekitar 4. Nah kemudian lemahnya lagi ini hanya sekitar, mana itu ya, coba ukur, ini hanya 1,4 mili ya, 1,4 cm, 1 cm 4 mili. Jadi hanya sampai akuarium yang ada, akuarium yang ada bracketnya seperti ini, apakah ini seperti gini ya, ini hanya untuk sampai akuarium 40 cm gag ya. Di atas itu sudah tidak muat teman-teman. Nah ini masih bisa muat ya di atas itu. Jadi untuk akuarium yang punya frame seperti gini, bingkai atasnya itu nggak bisa sampai 60 paling sampai di sini doang dia. Jadi sangat rawan untuk terjatuh biasanya. Nah itu bisa teman-teman akali dengan cara custom mesen ke teman-teman yang tukang akrilik. Jadinya seperti gini ya teman-teman ya, lebih lebar bandingkan dengan yang ini ya. Oke, ini lebarnya jaraknya 2,5 ya, 2 cm 55 mili, 2 cm 55 ya, seperti itu ya. Ini sangat fleksibel. Kenapa? Karena untuk yang frame yang ada plastiknya gini, ada frame akuarium yang seperti gini. Nah untuk 60 cm itu ada dua macam ya teman-teman ya. Kalau yang 60 cm itu kalau punyanya Gex itu dia tebal framenya itu 2 cm, jadi ini masih bisa masuk. Sedangkan Niso, apalagi Niso yang bending itu tebalnya, lebarnya yang di atas itu frame bingkainya itu 2,5 cm,
sehingga pas banget pakai yang seperti gini teman-teman ya. Cuman ini nggak ada dijual pasaran ya. yang dijual pasaran yang ini. Saya ini cuma mau pamer aja kalau saya punya gitu ya. Jadi itu teman-teman. Dan dia banyak akrilik sehingga nggak mudah baret. Jadi kalau teman-teman sesuaikan ya, teman-teman kok mau stylish ya pakai yang ini. Tapi ini banyak terbatasnya. Sedangkan kalau mau lebih fungsionalis dan lebih budgeting list, nah, teman-teman beli atau bikin yang seperti gini teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode lain yang lebih menggoda. Thank you.